Percaya nggak? Dengan mencampurkan 300 cc air putih dengan 2 sendok garam dapur, kita bisa menyalakan lentera ini loh. Tuh kan, nyala. Ini mungkin karena garam mengandung senyawa klorida yang bila bertemu dengan air akan membentuk larutan elektrolit, yaitu larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Untuk menyalakan lentera, larutan garam harus dicampur dulu dengan magnesium dan oksigen. Di dalam tabung bawah lentera ada membran katoda udara yang bisa menyerap oksigen masuk dan menghalangi air garam untuk keluar. Bahan-bahan inilah yang dipakai untuk membuat membran katoda udaranya. Semuanya akan diaduk untuk kemudian dipres sebanyak 8-9 kali. Adonan ini akan digulung hingga berbentuk setipis lembaran membran. Kemudian dipotong menjadi 3-4 bagian. Diproses lagi sedemikian rupa hingga menghasilkan membran yang telah kering. Dan siap untuk digabungkan dengan pengantar listrik dan separator. Agar semua komponen menyatu, pres kembali hingga menempel dan solid. Lentera air garam pun siap untuk dirakit. Wih, keren ya! Indonesia punya banyak loh sumber energi terbarukan kayak gini. Kita punya tanah merah, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Cekidot infonya dalam episode Energi Masa Kini sesaat lagi. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Wuhu, olahraga satu ini memang memacu adrenalin banget. Sekali coba, dijamin gak mau ngerem deh. Ketagihan buat nyoba terus. Oh iya, sepeda motor yang digunakan ini gak pakai bahan bakar minyak loh. Ini adalah electric bike. Tuh lihat, knalpotnya saja gak ada. Yap, energi terbarukan gak cuma buat di bidang transportasi, penerangan, atau kebutuhan rumah tangga saja. Tapi juga bisa diterapkan dalam bidang olahraga seperti ini. Biar lebih jelas lagi, Unyil bakal review electric bike trail 1 ini. Yuk, kita kemon! Dari segi tampilan sih memang terlihat seperti sepeda gunung. Tapi kalau dari sudut pandang teknis, kendaraan ini memang layak dianggap sebagai motor listrik. Dibekali baterai berdaya 33 ampere, 60 volt, yang setara dengan 2 kWh. Electric bike ini mempunyai tempat penyimpanan baterai yang bisa dikunci. Dan untuk mengisi daya, sama seperti e-bike pada umumnya, baterai dapat dicopot untuk dicas. Nah, kalau untuk desainnya, electric bike ini memiliki rangka yang terbuat dari aluminium yang bobotnya hanya 7,8 kg. Saking ringannya dan memiliki handling yang baik, jadi asik kalau dibuat freestyle. Tapi perlu diingat, kapasitas angkut maksimal si mungil ini adalah 100 kg. Pada bagian belakang menggunakan sok tunggal yang bisa diatur dalam beberapa tingkatan. E-bike trail ini menggunakan roda yang berdiameter 19 inci dengan balutan ban berkontur kasar yang dapat mencengkram tanah. Kecepatan maksimalnya pun hanya 64 km per jam. Tapi tarikannya jangan ditanya deh. Bagi penggemar off-road, kekuatan mesinnya bisa di-upgrade sesuai keinginan loh. Sayangnya, ini bukan motor yang legal untuk dipakai di jalan raya. Karena hanya dilengkapi lampu tanpa piranti pendukung. Tapi produsen electric bike ini memberikan opsi goesan kalau mau terlihat seperti sepeda pada umumnya. Electric bike buatan Tiongkok ini dibanderol dengan harga bervariatif, mulai sekitar 50 jutaan. Alamak, mahalnya. Tapi kalau sudah hobi, harga berapapun ya nggak masalah deh. Pak Oga, loh mukanya kok kusut banget sih Pak? Ini Den, Pak Oga, capek banget nih dorong-dorong gerobak. Kasihan Pak Oga. Sini biar Profesor upgrade gerobaknya. Wah,
Profesor ada alat canggih apa lagi nih? Udah, Pak Oka tenang aja. Pokoknya dijamin nggak bakal capek lagi dorong gerobaknya. Nah, sudah siap nih Pak Oka gerobak dengan tenaga listriknya. Silakan dicoba. Wah, jadi keren tuh gerobaknya Pak Oga. Wih. Wah, asik nih. Ogah nggak bakal capek lagi. Oga, awas bro, ada pohon di depan. Aduh. Duh, apes. Zaman sekarang sudah nggak musim lagi nih dorong-dorong gerobak. Berkat inovasi gerobak listrik ini, gerobaknya tinggal digas aja loh. Mendapatkan tenaga baterai, gerobak ini bisa melaju dengan kecepatan 30 km per jam dan menempuh perjalanan sampai 30 km. Pabriknya berdiri sejak Mei 2020 lalu, tapi produksi gerobaknya sudah sampai 150 buah. Wah, banyak juga ya. Produksi gerobak dimulai dari proses menyiapkan rangka. Batang besi ini dipotong, kemudian dilengkungkan sesuai dengan kebutuhan rangka. Kemudian batang besinya dilas ke box kursi ini. Box kursi ini terbuat dari metal. Metal dipilih karena kuat menahan beban ketika diduduki. Jadinya kokoh deh. Dengan bantuan tatakan berukuran khusus ini, batang besi dilas membentuk rangka. Kalau sudah, kita pasang nih cover depannya. Semua komponen rangka ini mulai dari besi, box kursi, cover depan, dan spakbor menggunakan bahan baku dari dalam negeri loh. 100% produk lokal. Wah, hebat! Ruangan pengecatan ini dibuat khusus, mirip oven. Tinggal dipencet, uap panas masuk melalui pipa. Untuk mengeringkan cat, butuh waktu sekitar 1 jam dalam suhu 80 derajat Celcius. Roda bagian depan kita pasangkan dengan shock breaker atau peredam guncangan. Kalau roda bagian belakangnya dipasangkan dengan poros yang terhubung pada mesin penggerak. Mesin penggerak ini memiliki daya sebesar 800 watt. Kekuatan ini yang membuat gerobak listrik bisa menempuh jarak sampai 30 km dengan kecepatan 30 km per jam. Dayanya sendiri berasal dari baterai. Tapi bukan baterai litium ya. Namanya VRLA atau kepanjangannya Valve Regulated Lead Acid. Jadi baterai ini dilengkapi dengan katup yang mencegah cairan elektrolitnya menguap keluar. Nggak bikin karatan deh. Komponen lainnya adalah controller. Kita hubungkan controller dengan mesin penggerak agar bisa diatur gerakan maju mundurnya. Oh iya, ada yang menarik loh dari proses perakitan gerobak listrik ini. Semua gerobak dilengkapi dengan nomor rangka. Berdasarkan tipe gerobaknya, gerobak listrik dibedakan jadi berbagai macam. Ada tipe retro yang menggunakan gerobak berbahan kayu, ada tipe light metal yang berbahan metal campuran sehingga lebih ringan. Ada juga tipe grab yang berbentuk gerobak sampah dan kargo yang berfungsi untuk membawa paket dan bisa dijadikan cooler box loh. Gerobak listrik ini dilengkapi dengan mode pengaman. Kalau rem tangan belum diturunkan, gerobak nggak akan bisa digas. Untuk ukurannya, gerobak listrik memiliki panjang 280 cm dengan lebar 88 cm. Nggak begitu makan tempat kan? Beratnya pun hanya berkisar pada 600 kg dan mampu mengangkut beban seberat 300 kg. Untuk penggunaan normal, baterainya cukup awet. Bisa tahan 2-3 tahun. Sahabat Unyil, nih aku lagi naik gerobak listrik. Tadi kan di awal dia emang rada ngagetin, tapi kalau udah jalan rasanya bener-bener ringan dan beban di belakang nggak berasa berat. Selain itu, karena rodanya 3 juga, kita nggak perlu takut oleng karena lebih stabil. Dipakai untuk turunan atau tanjakan pun oke, asal kemiringannya nggak lebih dari 30%. Udah gitu, dari segi biaya, gerobak berdaya listrik lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar bensin.
Kalau dihitung-hitung, untuk jarak 1 kilo hanya butuh biaya Rp45. Sementara kalau pakai bensin bisa sampai Rp261. Lebih mahal 5 kali lipat. Tuh, sudah ramah lingkungan, irit biaya, dan tenaga kan? Memang mantap deh energi masa kini. Yuk, kita kemon. Gimana sih ini angkot? Baru mau narik, udah mogok lagi aja. Loh, Pak Oga, angkotnya mogok lagi ya? Iya nih Den, padahal baru diisi bensin tadi sama si Enyeng. Ya, memang isi bensinnya yang jenis apa, Pak? Bukannya semua bensin sama aja Den? Yang penting kan bensin. Ya ampun, ya beda dong, Pak. Ya udah, kalau gitu, ayo Pak, unyil aja ke tempat pembuatan bensinnya, biar Pak Oga makin tahu. Nyeng, titip angkotnya sebentar ya. Loh, Ayo, gimana Den. sih, Bos? Kok Nyeng ditinggal sendirian? Untuk melayani kebutuhan energi rakyat Indonesia, pemerintah melalui Perusahaan Energi Nasional telah berusaha untuk mengolah dan mendistribusikan produk-produk energi berkualitas. Indonesia sudah memanfaatkan panas bumi dan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Tapi sumber energi utamanya memang masih didapatkan dari energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Nah, di kilang inilah minyak bumi mentah akan diolah sampai jadi bahan bakar. Lihat kan bangunan yang kayak menara tinggi itu? Namanya kolom destilasi atau kolom penyulingan. Di sini minyak bumi bakal melewati proses distilasi atau penyulingan. Yap, mirip dimasak dalam tungku api raksasa yang suhu penyulingannya dilakukan secara bertahap. Untuk sulingan pertama dimulai dari suhu yang paling rendah, bakal menghasilkan gas LPG dan gas butana yang masih ringan dan sangat mudah terbakar. Terus sulingan selanjutnya ada yang menghasilkan bensin untuk kendaraan bermotor. Ada bahan bakar pesawat, lalu ada solar buat kendaraan bermesin diesel. Lanjut, base oil untuk pelumas mesin. Semakin disuling, wujudnya akan semakin kental dan padat. Sampai paling akhir menjadi ampas yang kita kenal sebagai aspal untuk konstruksi jalanan. Bahan bakar yang sudah jadi dibawa ke setiap stasiun pengisian bahan bakar dengan truk tangki seperti ini. Pengujian bahan bakar juga dilakukan sesaat setelah truk tangki tiba di SPBU. Mulai dari mengukur massa jenis, suhu bahan bakar, sampai membandingkan sampel warna bahan bakar. Kalau sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada, bahan bakar siap diisikan ke dalam tangki penampungan yang ada di SPBU. Tidak hanya kualitasnya, untuk memastikan semua orang bisa mengakses sumber energi ini, Perusahaan Energi Nasional juga memastikan bahwa harga bahan bakar minyak didistribusikan dalam satu harga sampai ke daerah pelosok di Indonesia. Jadi nggak ada lagi tuh ketimpangan harga BBM yang harganya bisa melonjak puluhan kali lipat dari harga resmi. Di Blitar, Jawa Timur, ada loh yang menciptakan mesin untuk mengolah sampah plastik jadi bahan bakar minyak. Ini bukannya nggak mungkin, karena plastik sendiri kan juga dibuat dari minyak bumi. Mesin ini sekaligus menjadi solusi untuk tumpukan sampah plastik di perkotaan. Kita lihat yuk, seperti apa sih teknologinya. Ini dia nih, mesin destilator limbah plastik untuk membuat BBM. Alat ini memang dibuat praktis, biar gampang dipakainya. Limbah plastik yang sudah dikumpulkan dan dikeringkan bisa langsung dimasukkan ke dalam mesinnya. Semua jenis plastik bisa dipakai kok, mulai dari kantong plastik yang tipis sampai yang paling tebal. Malah styrofoam juga bisa loh. Di dalam mesin ini, sampah plastik akan dipanaskan sampai meleleh dan menguap. Terus hasil akhirnya, mesin akan mengeluarkan tetesan minyak yang bisa langsung dipakai sebagai bahan bakar. Wah, keren kan? Destilator ini 100% buatan Indonesia loh, dirancang oleh Pak Mulyani. Buat yang masih bingung, Unyil kasih tahu deh cara kerja mesinnya. Saat dipanaskan, plastik-plastik akan meleleh dan menghasilkan uap panas. Nah, uap panas inilah yang kemudian mengalir ke pipa-pipa penghubung untuk ditampung.
Saat proses pendinginan, uap panas ini kemudian mencair dan tersaring menjadi 3 jenis minyak yang bisa dijadikan bahan bakar. Salah satunya jenis premium alias bensin. Untuk 50 kg sampah plastik tadi bisa menghasilkan 15 liter minyak premium, 30 liter solar, dan 12 liter minyak tanah. Lumayan kan? Nah, berdasarkan hasil penelitian, minyak premium yang dihasilkan mesin destilator ini nilai oktannya 93 loh. Melebihi nilai oktan dari premium dan pertalite yang ada di SPBU saat ini. Nah, sekarang waktunya pembuktian nih. Kita uji coba bensinnya. Dengan adanya mesin destilator plastik ini, selain bisa menghemat energi minyak bumi, kita juga bisa menciptakan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Ya lumayan kan buat ngurangin sampah plastik. Kita nggak bisa selamanya nih bergantung kepada sumber energi fosil. Karena minyak bumi merupakan sumber energi tidak terbarukan. Bahkan Unyil pernah baca, katanya cadangan minyak bumi kita hanya cukup untuk waktu kurang dari 10 tahun jika tidak ditemukan sumur minyak baru. Menyadari hal ini, masyarakat pun secara mandiri mulai mengembangkan sumber energi alternatif. Kayak teman-teman Unyil di Kampung Sanan, Kota Malang. Kampung Sanan memang lebih dikenal sebagai destinasi wisata tempe di Kota Malang. Soalnya hampir 80% warganya adalah pengrajin tempe. Nah, kolaborasi limbah pembuatan tempe dengan kotoran sapi inilah yang mereka manfaatkan sebagai sumber penerangan dan gas untuk kebutuhan warga Kampung Sanan. Keren! Teman-teman, untuk solusi energi alternatif jangka panjang, Pertamina selaku perusahaan energi nasional gak tinggal diam loh. Mereka secara aktif melibatkan diri dalam riset pengembangan sumber energi terbarukan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Seperti membiayai penelitian transportasi tenaga listrik untuk motor listrik buatan dalam negeri. Lewat kolaborasi dengan beberapa ahli dari universitas ternama, sudah ada nih motor berteknologi tinggi yang digerakkan dengan tenaga listrik dari baterai lithium ion. Motor listrik ini hanya butuh waktu 3-4 jam untuk mengisi daya dari kosong sampai penuh. Terus gak ada gas buangnya sama sekali loh. Hebat kan? Kalau mau mengisi ulang baterainya gampang kok, tinggal colok aja. Tapi untuk kedepannya nanti sih akan ada sistem tukar baterai di tiap stasiun pengisian. Kayak SPBU gitu deh, biar ngantrinya nggak lama. Come on, langsung tes motornya yuk. Saat daya listrik di baterainya penuh, motor gesit buatan kakak mahasiswa ITS Surabaya ini bisa menempuh jarak hingga 100 km loh. Kalau dihitung-hitung, biaya yang dikeluarkan pasti bakalan lebih murah deh dibanding memakai motor berbahan bakar minyak. Wah, kalau teknologinya sudah keren gini, dukungan regulasinya juga harus memadai. Karena pengembangan energi terbarukan gak bisa berjalan mulus tanpa regulasi yang jelas. Para ahli bilang, peraturan mengenai energi terbarukan di Indonesia masih tumpang tindih dan tidak selaras. Jadi ada banyak ketidakpastian hukum yang membuat inovasi energi terbarukan sulit untuk dikembangkan. Sayang banget kan? Karena kita kan memiliki sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah. Semoga dalam beberapa tahun ke depan, kita sudah bisa nih menikmati energi terbarukan yang hemat dan ramah lingkungan. Amin. Wah, angkotnya kelihatan sudah sehat nih, Pak. Iya dong, Den. Lihat nih, sekarang angkotnya Pak Oga. Udah BBG alias bahan bakar gas. Biar makin irit dan bebas polusi. Wih, itu juga ada panel surya di atapnya. Wih, mantap banget deh. Ayo Pak, kita berangkat. Siap, Den. Loh, kok angkotnya malah jalannya pelan begini sih, Pak? Ya... Hehehe. Maaf, Den. Pak Oga masih belum tahu cara makainya. Jadi cuma dipajang aja dulu gitu. Nyeng, ayo dorong yang kuat. Wah, lemes bener sih. Ampun bos, Enyeng udah nggak sanggup lagi nih. Yuk, kita ke
on! Sumber energi ada banyak macamnya. Ada sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Keduanya nggak boleh kita manfaatkan secara berlebihan ya. Nah, pengembangan sumber energi terbarukan sendiri juga terus diusahakan loh, agar Indonesia bisa menikmati sumber energi yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan pastinya bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Unyil pamit dulu nih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!